Kisah yang lainnya, dan saya satukan dalam tulisan saya, adalah Kazman. Siapa Kazman ini? Ada satu orang dari Ansar, dia sudah ucapkan syahadat Muslim. Orangnya pemberani. Di kancah perang teman-teman sekalian, dia tebas musuh sana, tebas musuh sini. Berani sekali, sampai dalam satu kali serangan bisa menebas beberapa orang musuh. Maka para sahabat memuji, mengatakan, orang ini, Kazman ini di surga. Kalau dia terbunuh ini, mati syahid ini. Luar biasa, bunuh banyak orang kafir. Karena ada hadis Nabi SAW, tidak akan bersatu muslim sama kafir di neraka. Yang dia sempat bunuh di medan perang, ini masuk neraka, ini tidak akan bersatu sama dia. Dia akan masuk surga gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, dia di neraka. Para sahabat penasaran, kok bisa Nabi bilang di neraka, tapi ini lagi berkecamuk perang. Nggak ada waktu untuk bertanya. Mereka ikuti Kazman. Dari belakang diikuti. Kenapa ini Nabi bilang dia di neraka? Ternyata serang demi serang terjadi, ada satu musuh kafir menebas bagian kakinya, berdarah bagian betisnya, sobek. Karena dia kesakitan, dia keluar dari kancah peperangan, lalu dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedangnya, ditusuk dirinya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya berperang untuk membela kaum saya. Maka para sahabat mengatakan, pantas dia masuk neraka. Jadi membela karena suku, murni hanya karena suku saja, hanya fanatisme, hanya murni negara, bukan karena mendidik kalimat Allah, maka ini tidak dapat syahadah, nggak dapat mati syahid ini. Kisah yang lain adalah kisah Amr bin Jamur radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sudah berumur dari penduduk Madinah dan kakinya pincang. Dan ini karunia dari Allah SWT. Lihat bagaimana orang-orang yang ikhlas teman-teman. Dan kata para ulama sudah disepakati ini, siapa yang masuk di kancah peperangan ikhlas mau mati syahid, itu yang Allah kasih syahadah. Kalau ada orang masuk di kancah peperangan kemudian dia bimbang, saya mati atau enggak ya gitu. Pokoknya ikut berperang saja, cari pahalanya, maka tidak mati syahid kecuali ajalnya datang. Kuasa Allah, Allah memilih orang yang paling ikhlas, yang memang mau mati syahid, mau segera masuk surga, itu Allah kasih. Ini kisah-kisahnya satu demi satu kita sebutin. Di antaranya Amr bin Jamuh. Tadi sudah ada Handalah, ada Khuwairik, ya. Amr bin Jamuh berkata, ya Rasulullah, saya ingin berjihad tapi anak-anak saya larang. Anak-anaknya datang memegang tangannya, ya Rasulullah, ayah kami pincang, sudah tua. Maka kata Nabi SAW, kau pincang hai Amr. Kata Amr, ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak bisa masuk surga? Saya juga mau ya Rasulullah, justru saya mau masuk surga dengan pincang saya ini. Kata Nabi SAW, naikkan dia ke kudanya, biarin dia ikut. Ikut berperang, terbunuh, mati syahid radhiyallahu anhu, ya. Jadi bagaimana semangat sahabat teman-teman sekalian, pincang nggak menghalangi untuk itu. Sebagian orang, saya nggak tahu di sini ada atau tidak, baru gerimis nggak ke masjid. Nggak tahu kalau ada di sini hadir, ya. Merasa alhamdulillah. Baru gerimis nggak mau ke masjid. Baru ngantuk sedikit nggak mau hadir majelis ilmu. Bagaimana kalau jihad ini? Umroh mau cukur rambutnya bimbang. Sampai kadang-kadang saya bilang sama jemaah saya, baru rambut pak, belum darah, baru gundul. Baru mau gundul gitu. Bagaimana caranya tidak mau berkorban untuk Allah dan Rasulnya ini? Padahal Allah yang membuat di urat saraf kita mengalir darah-darahnya, otot-otot dia yang rangkaikan dengan tulangnya segala macam, dulu kita tidak mau berkorban untuknya. Ambil pelajaran teman-teman dari para sahabat ini. Enggak setengah-setengah, janji Allah dan Rasulnya memang sudah pasti benar, jalani. Yang lain kisah Zubair bin Awam. Jadi ini terulang lagi teman-teman sekalian, hampir mirip dengan kisah Abu Qabs tadi. Rupanya ada lagi di pasukan kafir Quraisy orang yang mirip Abu Qabs di perang Badar tadi. Badannya besar, besi semua dari kepala sampai kaki kudanya, menyerang muslimin, nyusahin. Sahabat ngeluh lagi ke Nabi, ya Rasulullah, ada lagi nih pasukan kafir Quraisy. Nabi panggil lagi Zubair, panggil Zubair, suruh hadapi. Zubair datang lagi. Zubair mengatakan, demi Allah, saya tidak melihat sedikit pun ada celah di mukanya orang ini. Sama tadi, dikelilingi, dicari, sampai Zubair mengatakan, saya melihat kasus yang sama dengan yang di Badr. Celahnya cuma di antara dua matanya. Maka saya pun melempar tombak di tempat yang sasaran itu, dan dia mati terbunuh. Sama dengan kasus tadi di Badr. Dan ini juga termasuk teman-teman sekalian, sudah saya jelaskan bagaimana seorang muslim memiliki keterampilan dan kejelian. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka, cinta dengan seorang hamba kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Jangan terlalu bercabang teman-teman, kuasai bidang ini, pindah ke bidang lain, setelah ini dikuasai. Lebih baik kita terkenal dengan satu bidang dan kita dikenal, itu tuh lebih baik. Nabi Daud alaihissalam fokus sebagai tukang besi, udah terkenal dengan itu. Walaupun keterampilan lain bisa,
Tapi ini ada yang dia dikuasai dengan sangat matang, gitu kan. Zubair dan para sahabat ini memang banyak mereka menguasai bidang-bidangnya, dan ini bagian daripada syariat kita. Profesional dalam bidangnya. Keterampilan diikuti dengan kejelian. Kita sebutkan juga beberapa kisah prajurit kafir di kancah peperangan Uhud, teman-teman sekalian. Di antaranya kisah Abu Amir. Abu Amir ini asli penduduk Madinah, dan dia dulunya berusaha untuk menyatukan Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti dikenal Ansar setelah Islam. Sebelum Islam masuk ke Madinah, Abu Amir ini mau menobatkan diri menjadi rajanya Aus dan Khazraj. Daripada kalian perang, saya jadi raja kalian, saya akan menyatukan. Dia orang kaya. Subhanallah, dengan hikmah Allah datang waktu Islam mulai masuk ke Madinah, gitu kan. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah, seluruh penduduk Madinah ini Aus dan Khazraj masuk Islam, dan mereka tidak mau lagi mengangkat Abu Amir sebagai rajanya. Abu Amir kecewa, karena dia kecewa, dia nggak mau masuk Islam, dia tinggalkan Madinah menuju ke negeri Syam. Waktu dia dengar di perang Uhud orang-orang Quraisy menyerang Madinah, dia kembali. Lalu kemudian dia masuk ke Madinah dan dia mulai ribut. Dia mengatakan kepada muslimin waktu itu, orang Madinah, ngapain kalian ikuti Muhammad? Ikuti saya dari suku kalian, Muhammad pendatang. Saya akan membuat Quraisy pulang, tidak jadi menyerang kalian. Tapi nggak ada satupun orang yang mau ikuti dia nih. Nggak ada yang dengar, orang sudah tahu, sudah masuk iman dalam hatinya, sudah tahu kalau ini benar. Mana mau didahulukan dia dari Nabi SAW? Nggak mungkin. Dia sakit hati, dia keluar. Kemudian dia sempat membuat beberapa lubang di lokasi peperangan. Tapi dengan hikmah Allah, lubang ini dia buat, dia tidak tahu kalau Nabi akan ke situ, tapi dia perkirakan di tempat yang nanti pasukan muslimin terdesak, di situ yang dibuat lubang oleh Abu Amir. Digali lubang cukup dalam, satu orang kalau injak dia akan jatuh. Kurang lebih ukuran 2 orang laki-laki berdiri, gitu kan. Jadi susah untuk keluar dan sempit. Itu ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. Dibuatlah beberapa tempat sama dia, dan ini nanti salah satu lubang ini yang Nabi SAW jatuh di dalamnya pada saat pasukan muslimin terdesak. Setelah buat lubang-lubang ini, dia bergabung dengan pasukan Quraisy. Tapi akhirnya dia juga terbunuh bersama dengan pasukan Quraisy. Ini diantara kisah salah satu orang kafir yang perlu ditahu namanya, karena dia bergabung dengan pasukan Quraisy. Yang lain adalah Jubair ibn Mut'im. Ini juga salah satu tokoh Quraisy. Dia memiliki budak yang kita sudah tahu namanya Wahsy. Dan dia kebetulan paman Jubair itu dibunuh oleh Hamzah di Badr. Pamannya dibunuh oleh Hamzah di Badr. Maka dia bilang, hai Wahsy, kalau kau bisa membunuh Muhammad atau membunuh pamannya Hamzah yang telah membunuh pamanku, kau bebas. Enggak jadi budak lagi. Mendengar perkataan ini, Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, berkata juga kepada Wahsy, hai Wahsy, kalau kau bisa bunuh Hamzah, dia telah menjadi penyebab terbunuhnya ayahku Utbah bin Rabi'ah. Kan itu ada terbunuh 3 orang pada saat duel awal perang Badr kan. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah. Ini kan Walid bin Utbah saudaranya Hindun. Utbah bin Rabi'ah ayahnya, Syaibah bin Rabi'ah pamannya. Ini 3-3-nya mati. 2 orang mati di tangannya Hamzah. Gitu kan? Di awal duel di perang Badr. Maka Hindun pun berkata kepada Wahsy, hai Wahsy, kalau kau lakukan itu, kau ikuti majikanmu Jubair bin Mut'im ini membunuh Hamzah, maka aku pun akan memberikan kau hadiah. Dia bebaskan kamu, saya akan berikan kamu hadiah.